Bab 130. Jelita tertawa. Kenapa? Takut? Kemana perginya semua keberanianmu tadi? Dia tiba-tiba saja menguap setelah mengatakan semua itu. Apa saya langsung mengeksekusimu saja? Semua ini sudah mulai terasa membosankan. Toh, tidak ada yang akan membantumu juga kan? Buat apa saya berlama-lama coba? Kamu yang bebas memilih bagian mana yang harus saya tembak terlebih dahulu atau, Jelita memasukkan pistolnya ke dalam saku yang ternyata terpasang di belakang tubuhnya lalu mengeluarkan sebuah pisau yang nampak mengkilat dari sana. Bermain-main terlebih dahulu biar semakin menyenangkan. Zahwa hanya mampu terdiam menatapi ujung pisau lipat itu yang Jelita gerakkan di sepanjang leher lalu menuju bahunya. Lalu Zahwa mengerang kesakitan ketika tajamnya pisau bisa ia rasakan menggores bahunya ketika Jelita menekannya di sana. Cairan merah pekat langsung keluar, bahkan Jelita hanya memberi tekanan juga gesekan kecil namun kulit Zahwa tersayat dengan begitu mudah menandakan betapa tajamnya pisau itu. Ah, ternyata yang begini lebih menyenangkan. Kini ujung pisau itu berada di leher Zahwa yang sudah basah akan keringat. Karena saya baik, saya akan melepaskan ikatan di tangan kamu. Dengan mudah Jelita memotong lakban yang mengikat tangan Zahwa di belakang tubuhnya dengan pisau yang sama. Pegal yang sejak tadi Zahwa rasakan seketika berubah sedikit lebih baik karena tangannya yang tidak lagi terkekang. Mati secara perlahan terasa menyenangkan bukan? Dor. Pertanyaan Jelita bertepatan dengan suara tembakan yang terdengar dari luar. Baik Zahwa maupun Jelita sama-sama melebarkan bola mata. Wanita itu dengan sigap berdiri di belakang Zahwa lalu membentangkan pisau tepat di bagian lehernya. Mas Wirya. Batin Zahwa langsung memanggil nama itu dengan penuh kelegaan meski sekarang tubuhnya masih membeku karena pisau yang tertodong di lehernya itu bisa melukainya kapan saja. Aku tahu kamu datang, kamu pasti akan datang. Harapan seketika menerangi hati Zahwa. Matanya memanas namun Zahwa mati-matian menahan air matanya sebab tidak ingin Wirya semakin khawatir ketika nanti melihatnya. Dia sudah berjanji untuk tetal kuat kepada pria itu sebelum pergi. Apa-apaan? Jelita mendesis. Bodoh. Anda yang bodoh, bukan saya. Cemoohan Zahwa bertepatan dengan pintu yang menjeblak terbuka. Zahwa pikir Wirya yang masuk namun nyatanya adalah orang suruhan Jelita yang beberapa saat lalu masuk memberitahu tentang keadaan markas besar. Zahwa diliputi ketegangan yang mencekik, sempat meredup harapan namun tidak jadi ketika mendengar apa yang diucapkan pria besar itu. Kita diserang. Banyak sekali orang sehingga kita kalah jumlah. Kita hanya membawa sedikit orang ke sini. Markas besar juga ternyata dipasangi bom. Sialnya sampai ke ruang bawah tanah tempat segala dokumen penting, sinyalnya baru terbaca. Mereka. Pria itu tidak bisa menyelesaikan ucapannya karena tahu-tahu dia terdorong akibat pintu yang dibuka secara kasar. Wirya ada di sana. Suaminya benar-benar ada di sana. Dia langsung mematung ketika melihat keadaan Zahwa yang lehernya tertodong pisau. Tubuh pria itu membeku. Dan hal tersebut membuat pria berbadan besar yang terjatuh mengambil kesempatan untuk menghajarnya. Wirya yang awalnya terpaku mencoba untuk menyadarkan diri, dia segera balas memukul sedang Zahwa hanya bisa diam dengan bibir yang tergigit kuat, yang ia yakini akan berdarah akibat perbuatannya itu. Berhenti. Jelita mendesis. Berhenti atau pisau ini akan menembus leher dia. Kontan saja Wirya yang menghajar pria itu membabi buta segera berhenti bergerak. Dengan napasnya yang memburu dia menatapi Zahwa dengan sorot mata yang begitu kacau. Baru kali ini Zahwa melihat Wirya yang nampak luar biasa ketakutan. Mengetahui itu, setetes air mata Zahwa menjadi terjatuh begitu saja. Pulul dia. Dan sekali saja kamu membalas, wanita ini akan terluka. Lalu, pria yang tadinya sudah terkapar akibat pukulan Wirya padahal badannya sedikit lebih besar bangkit lalu kini bisa dengan bebas memukul Wirya hingga pria itu terhuyung mundur beberapa langkah memegangi perutnya sambil mengerang.
Tanpa bergerak sedikit pun Wirya membiarkan pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya. Mulai dari perut berkali-kali hingga ia memuntahkan darah sampai kepada wajahnya. Beberapa orang masuk dari arah luar masuk, mereka tentu saja ingin membantu Wirya namun pria itu mengangkat tangan meminta mereka untuk tidak melakukan apapun. Ketika melihat Zahwa, mereka menjadi langsung mengerti. Berhenti, suara Zahwa bergetar ketika melihat Wirya yang sudah babak belur. Please, berhenti, dia mulai terisak namun pria yang sedang menduduki perut Wirya itu sama sekali tidak berhenti bergerak. Pukulan demi pukulan terus melayang. Ketika Wirya menatapnya dengan hidung yang sudah mengucurkan darah itu, Zahwa merasa tercekik. Aku bilang berhenti. Zahwa berteriak. Tubuhnya bergerak hingga lehernya tergores lalu langsung mengucurkan darah ketika dengan gerakan cepat tangannya menjangkau ke area belakang tubuh Jelita Jalu mengambil pistol yang tadi ia taruh di sana menggantikan pisau. Dengan tangan yang bergetar, pisau itu kini mengacung ke kepala Jelita sedang wanita itu makin menekan leher Zahwa dengan pisau. Barulah, akan apa yang Zahwa lakukan, pria itu berhenti memukul Wirya. Wirya yang pandangannya sudah kabur berusaha untuk menyadari apa yang baru saja terjadi. Untuk sekali lagi, dia membeku ketika melihat dua wanita itu saling menodong. Zahwa dengan pistolnya dan Jelita dengan pisaunya. Zahwa. Wirya memanggil, berusaha menenangkan Zahwa yang terlihat sangat marah. Terlalu marah sampai Wirya tidak lagi melihat belas kasihan di sorot matanya. Dia mendorong pria yang masih menduduki lalu dengan sekuat tenaga berusaha berdiri walaupun sekujur badannya sakit luar biasa. Sayang, hei, tenang. Wirya berucap hati-hati, berusaha menyadarkan Zahwa yang sudah dibaluti oleh amarah dan rasa terluka. Wirya tidak ingin membuat istrinya menjadi seorang pembunuh. Dia saja. Dia akan melakukannya untuk Zahwa. Berhenti sekarang, sialan. Wirya menatapi Jelita kini, jika saja Zahwa tidak ada dalam sanderaannya sekarang sungguh, Wirya sejak sudah tadi tidak ragu untuk menghabisi dia apalagi ketika baru tiba dia bisa mendengarkan suara tembakan. Beruntungnya, bukan Zahwa yang ia tembak namun melihat leher sang istri yang sekarang mengucurkan darah, Wirya nyaris hilang akal. Kepalan tangannya sudah bergetar bahkan sakit di tubuhnya tidak lagi ia rasa. Semua sudah selesai. Lepaskan dia maka saya akan melepaskan kamu. Tidak. Jelita menjerit. Kenapa bisa begini? Sialan. Kenapa begini? Teriaknya. Sudah saya bilang, Anda yang bodoh. Pegangan Zahwa pada pistol menguat, cara menembak yang diberitahu Delano hari itu menggema di dalam kepala. Walaupun sekarang posisinya sedang duduk, Zahwa tentulah masih bisa menembakkan peluru itu untuk tepat mengenai kepala Jelita. Dia tidak mungkin meleset, hanya tinggal menarik pelatuknya saja. Anda pikir saya pergi menemui Renata karena percaya dengan dia? Zahwa melengos. Saya mendatangi dia untuk bertemu Anda. Jadi, siapkan diri untuk mati bersama sekarang. Saya akan pastikan membuat Anda mengikuti saya ke alam baka karena Anda sudah menyakiti suami saya. Zahwa, Wirya mendekat namun Zahwa mengangkat satu tangannya untuk menghentikan pergerakan. Suaminya itu. Saya tadinya ingin meminta untuk kita berdamai. Saya akan meminta maaf atas semua kesakitan yang Anda rasakan di masa lalu. Saya ingin minta maaf karena Papa Irwan malahan mengambil saya tapi tetap menyuruh Anda pergi. Saya paham terkadang cinta bisa membuat logika mati. Saya memahami Anda, sungguh. Apalagi Anda ibu saya. Tetes demi tetes air mata Zahwa terjatuh namun hanya ada ekspresi dingin di wajahnya. Benar-benar datar tanpa emosi. Tapi saya lagi-lagi terlalu naif. Apa itu kasih sayang ibu? Ibu kandung terkadang juga bisa menjadi begitu bajingan kepada anaknya sendiri. Cepat, tusuk saja saya maka saya akan menembak. Anda, kamu tidak mungkin bisa melakukannya. Pelatuk Zahwa gerakan, jari telunjuknya sudah ada di sana. Sedikit gerakan saja, peluru akan segera ditembakkan.
Siapa bilang? Dor. Zahwa benar-benar menembak. Napas semua orang tertahan namun tembakan itu sengaja Zahwa arahkan ke tembok hingga menembus sampai keluar. Siapa yang bilang hah? Geramnya. Jelita yang masih membeku akan pergerakan Zahwa yang secepat angin mengerjapkan mata, begitu pula dengan Wirya yang demi Tuhan, seolah sudah melihat malaikat maut akan menjemput nyawanya tadi. Cepat! Zahwa mendesis, mendesak tanpa rasa takut dan entah bagaimana, Jelita menjadi terintimidasi apalagi ketika melihat Wirya yang perlahan mendekat. Dia merasa terjepit. Napas memburu keluar, detak jantung seolah akan loncat dari rongga dada. Sesak yang dipenuhi oleh dendam dan luka memenuhi seluruh ruangan. Sial, hentikan semua ini, Jelita. Pisau digerakkan, tapi bukan untuk Zahwa melainkan Jelita melemparnya hingga menancap mengenai Wirya sedang tidak lebih dari 1 detik, tembakan langsung mengenai wanita itu. Bukan dari Zahwa, melainkan Jiandra yang masuk melalui jendela. Jelita ambruk, begitu pula Wirya. Tangis pecah detik itu juga. Akak. Sampai bertemu di season kedua.